Oke, selamat datang di channel kita. Ya, ini perdana, jadi mohon maaf sih ya kalau banyak kekurangan dong. Kita pasti punya banyak kekurangan. Iya. Jadi kira-kira mau bahas apa aja? Kita akan global sih ya, karena tema kita yaitu tukar pandang. Jadi kita akan saling tukar menukar pikiran atau pandangan kita terkait isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat ataupun yang berada di luar sana. Pokoknya yang lagi rame-rame lah. Kita ya dengan bahasan yang penting nggak penting sih. Iya pasti gitu, sih. Penting bagi sebagian orang, nggak penting bagi banyak orang dong. Pasti yang penting kita bikin Oke. sesuatu lah. Kira-kira mau bahas apa sekarang nih? Sekarang kita mau bahas apa nih? Untuk tema yang pertama kita kali ini yaitu tentang personal branding. Apa sih itu personal branding menurut lu? Personal branding Gimana ya? Kalau dilihat dari kata-katanya kan ada dua kata nih, ya personal sama branding. Mungkin karena kita udah sering dengar kata brand itu kan kayak merek. Berarti kalau personal branding itu gimana caranya seseorang itu dikenal langsung gitu. Ketika menyebut namanya langsung ketemu orangnya gitu. Jadi ini nih begini kayak gitu. jargon gitu ya. Kayak orang tuh udah ke branding. Jadi kalau gue sebut apapun makanannya gitu. Minumnya botol siapa ya? ya yang kayak gitu lah. Jadi kita akan membahas sesuatu tentang itu. Jadi kita itu butuh untuk dianggap atau butuh pengakuan sih. Kita ingin menampilkan diri kita kepada orang lain tuh seperti apa gitu ya. Gue sih setuju banget. Kalau menurut lo nih, dengan cara pandang lu tuh pengen dilihat orang kayak gimana tuh penting gak sih? Kayaknya penting banget sih bagi gue ya, apalagi bagi gue ini orang-orang yang haus akan perhatian itu kan. Jadi kayaknya bukan cuman gimana ya, personal branding itu bagi setiap orang itu bukan cuman untuk pengen terkenal gitu. Tapi bahkan ketika kita masuk kelompok, kita itu sebenarnya seneng loh ketika kita itu dianggap ada di kelompok itu. Gitu. Apalagi sesuatu hal yang benar-benar kita bisa di dalam bidang itu gitu. Misalkan kalau lu mau fotografi, oh iya sih ini. Nah, itu kan gue setuju banget. Enak banget gitu. Kecuali kalau di dalam bidang hal yang negatif gitu, itu pasti kurang enak. Makanya kita untuk membangun personal branding yang bagus tuh kita harus dikembangkan dari sekecil mungkin gitu. Dari kita sih harus ngembangin sih kata-kata kita apa sih image atau personal branding yang ingin kita bangun gitu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, kita kan pernah belajar nih sebelumnya tentang teorinya ini Rollo May. Ya, Rollo May. Kalau nggak salah itu teorinya tentang eksistensial, sebagai eksistensial atau keberadaan. Kayaknya relate banget sih. Di teori itu kan ada yang namanya dua teori yang gue inget nih, ada being in the world sama non being. Ya, apa tuh? Being in the world tuh apa sih? Kalau being in the world yang gue pahamin sih dari beberapa buku yang pernah dibaca gitu, kayak keberadaan. Jadi kayak ya kita itu sebenarnya ya emang pengen dianggap sih, kayak balik lagi sih sebenarnya kita ya pengen dianggap gitu, bahwa kita tuh beneran ada gitu, ingin menunjukkan bahwa kita ada. Gue sih setuju sih. Sedangkan kalau yang satunya non being itu kan kayak ketiadaan. Walaupun kalau kita lihat lagi sebenarnya secara yang paling umum, ketiadaan itu akhirnya kalau orang yang hidup kayak kita ya larinya nggak jauh-jauh sama yang kematian, walaupun ntar akhirnya nggak kesemuanya bakal kematian gitu. Cuman mungkin kita balikin lagi ya, kenapa sih setiap orang itu butuh yang namanya personal branding gitu? Karena bagi gue sih penting banget ya. Gimana ya? Bahkan kita itu harus ngebangun image gimana ya? Bahasa yang enaknya apa nih? Jadi ketika kita itu punya personal branding yang udah orang lain kenal, kita itu bakal mudah untuk jalan. Kayak kita lihat kalau mungkin kita yang paling enak itu lihat-lihat di sosmed kali ya. Kayak influencer itu kan pasti dia udah punya personal branding sosial media kalau nggak salah itu namanya. Jadi si influencer ini
pastinya ketika dia akhirnya punya follower dengan jumlah banyak, ya kan? Dia pasti kan udah punya personal brandingnya masing-masing. Kayak kalau kita lihat si Keke siapa? Keke yang kecantikan. Nah itu kan brand. Gue kurang tahu tuh. Gue taunya kalau ya coba influencer tuh hanya Geraldine. Iya. Yang agak bikin kita tuh seger. Iya benar. Iya, jadi mereka itu kan sebenarnya udah punya brandnya masing-masing loh. Dan ada yang memang dan otomatis punya pasarnya sendiri gitu orang-orang yang mengikuti. Iya, ya akhirnya ketika kita juga punya personal branding juga nantinya kita akan memudahkan pasar kita. Ya balik lagi sih untuk kita keberadaan kita juga untuk dapetin uang. Gitu. Oke, lanjut. Jadi menurut lu tuh atau yang lu rasa gitu orang-orang mandang lu tuh atau nganggap lu tuh orang yang seperti apa sih? Yang lu rasa gitu. Meskipun sebelumnya memang lu tuh belum survei ke mereka. Gue tuh kayak gimana sih, atau apakah hal yang seperti itu tuh justru harus kita tanyakan terlebih dahulu kepada orang-orang yang kita kenal, atau kita mendapatkan sendiri dengan menyimpulkan sendiri? Kalau gue gimana ya? Menurut gue ya, gue itu dikenal oleh lingkungan gue adalah sosok yang aneh. Aneh dalam hal apa? Maksudnya gue itu ngelakuin apa yang nggak mungkin orang lain lakuin. Ya. Gitu. Contohnya yang sederhana aja gitu. Ya gila kali, kita lihat aja rambut gue. Siapa sih yang mau setengah putih hitam jalan? Gue bukan siapa-siapa. Belum lagi ntar kalau di tempat-tempat lain masih diomelin. Tapi ya gimana ya, ketika gue pakai begini, akhirnya gue yang datang kemana langsung kayak orang itu, anjir Dimas nih gitu. Dimas aneh-aneh aja nih orang. Tapi gitu. lu seneng dengan feedback dari orang seperti itu tuh lu seneng karena menerima gitu. Karena itu juga kemauan gue gitu. Karena gue pengennya ya dipandang lain dari yang lain. Dan gue punya image sendiri, brand sendiri. Ya gue juga sih sebenarnya seneng gitu dipandang dan ingin gitu beda sama orang lain, gak sama monoton gitu. Tapi kan gue tuh lebih, ya gue orangnya kan sedikit pemalu juga gitu. Nggak mungkin gue menunjukkan dengan hal-hal yang seperti mewarnai rambut atau tampil nyentrik dan dengan hal kekonyolan lainnya gitu. Jadi gue lebih baik main aman gitu dengan meninggikan skill-skill yang lainnya gitu, nggak dalam hal itu. Iya, gue setuju banget sih, karena balik lagi ya, karena kita itu orang itu beda-beda. Yang akhirnya kita itu pengen juga dilihat oleh lingkungan kita adalah sosok yang diri kita inginkan. Iya benar. Oke. Apalagi ya. Jadi kita santai aja sih sebenarnya ya, ngobrol ya tentang apapun itu. Terus untuk ketika lu merasa nyambung ke tadi kehampaan ya, berarti kan lu ada saat atau masanya lu merasa lu tuh ada yang kurang nih. Jadi lu akan melakukan sesuatu yang bakalan memunculkan perhatian orang lagi, seperti melakukan hal apa lagi? Apakah kayaknya kalau yang gini itu gue lebih ke ya ketika gue pengen nampilin diri gue yang aneh dengan di lingkungan gue bakal ngelakuin gitu terus sih. Oke, tapi itu dengan penuh kesadaran ya. Sadar. Dan nggak berarti kalau lu gue lagi galau nih. Dan ya udahlah gue ekspresiin dengan itu, enggak ya? Enggak sih. Enggak. Karena gue sadar bahwa yang gue lakuin adalah apa yang gue pengenin gitu. Iya, jadi nggak nyampe ketika gue stres banget gue ngelakuin hal-hal yang goblok tuh enggak ya. Hal-hal goblok di luar sana yang akhirnya gue itu melanggar hukum. Apalagi kita itu sebagai orang yang beragama juga, gue nggak mau ngehajar hukum, juga nggak mau ngehajar batasan-batasan agama yang gue anut gitu. Kita ya ya konyol boleh lah, tapi kita tetap dalam jalur dan dengan norma-norma yang jelas. Yes, setuju. Kita bebas tapi masih dalam koridor. Ya, benar. Oke, mungkin apalagi ya, kita ngobrol kayaknya segini dulu ya. Untuk episode pertama gitu ya. Yang doakan juga ya
semoga kita lancar dan kita insya Allah kedepannya kita akan ngajakin Hmm. orang-orang yang bisa kita gali ilmunya gitu, apalagi terkait dengan background kita sebagai mahasiswa psikologi gitu. Yang pengen terus belajar Iya, belajar, dan belajar. Kita ilmunya kan tentang apa sih, kita ngurusin kehidupan tingkah laku manusia gitu ya. Yes. Yang pasti tingkah laku manusia tuh nggak ada habisnya gitu. Setuju. Terlebih kita juga ingin ya mengobati diri kita sendiri ya, sebelum kita ngurusin hidup orang lah, Yes. ngurusin hidup kita sendiri gitu. Yes, setuju. Oke, mungkin itu dulu ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, dan semoga acara tukar pandang ini bisa sukses dan Yang kalian pastinya sih bisa berkelanjutan ya, sih. dan Ya. tentunya yang pastinya bisa memberikan manfaat buat kalian semua gitu. Itu yang kita harapkan.